Udah bang? Oh itu. Ya, oke. Lanjut. Baik, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar IoT dengan kemampuan cerdas kelompok 7 dengan judul integrasi computer vision dan IoT memakai ESP32. Dapat memakai SSD Mobile Net V2 pada sistem peringatan dini anti maling. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Kata Kencana Puspito Yunusama dengan NIM akhir 256 dilanjutkan oleh Maulana Malik Hidayat. Saya sendiri Maulana Malik Hidayat dengan NIM akhir 226. Saya Niko Ratama Ciptomo dengan NIM akhir 180. Saya Sofi Mubaro dengan NIM akhir 21. Baik, kita langsung ke pemaparannya. Baik, di latar belakang ini terdapat keamanan tempat tinggal dan fasilitas pribadi itu menjadi masalah yang semakin krusial karena semakin banyak orang diduga atau menemukan dan dalam area pemukiman yang ada. Hal ini terjadi di tempat kos mahasiswa atau lingkungan rumah. Kasus keseharian atau aktivitas yang mencurigakan sering terjadi pada waktu tertentu jika tidak ada orang untuk mengawasi atau ya seperti malam atau pengunjungnya sepi atau tidak ada. Jadi sistem keamanan biasa yang sering dipakai itu seperti jasa gembok atau kamera CCTV yang pasif itu mempunyai keterbatasan karena hanya merekam tanpa tanpa bisa menganalisis atau memberikan peringatan secara langsung. Nah, akibatnya apa? Pencegahan sering terlambat dilaksanakan setelah pencurian itu terjadi. Nah, perkembangan teknologi AI, terutama di bidang computer vision, memberikan kesempatan untuk membuat sistem keamanan lebih baik. Kita langsung ke rumusan masalahnya. Baik, untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah perancangan mekanisme integrasi antara smartphone Android sebagai data digital, PC sebagai pemproses algoritma SSD Mobile Net V2 dan ESP32 plus ultrasonic sebagai unit sensor untuk peringatan dari anti maling. Lalu ada analisis performa algoritma SSD Mobile Net V2 yang dijalankan pada perangkat PC dalam deteksi optimalisasi di layar pemantauan yang secara real-time atau secara langsung. Terus ada implementasi protokol komunikasi serial antara pusat pemrosesan data, yaitu memakai Python dengan Python controller ESP32 dan Telegram Code API untuk pengiriman sinyal peringatan. Lalu ada otomatisasi sistem peringatan basis IoT yang dapat mampu mentransfer notifikasi dan menunjukkan bukti foto kejadian sangat cepat saat mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu ada yang terakhir evaluasi efektivitas sistem pemantauan basis AI dan IoT dalam menekan keamanan dibandingkan dengan sistem keamanan konvensional yang bersifat pasif atau tidak. Untuk tujuannya adalah merancang dan menggabungkan kalau baik, alat dan bahan kita pakai ESP32, lalu ada sensor ultrasonic. Di sini ada pakai kamera smartphone, dan di sini pakai kabel USB untuk mengintegrasikan dari HP ke laptop karena kita memakai SSD Smart Vision. Lalu ada buzzer, lalu ada mobile SSD yaitu untuk dari kamera menuju ke
Keren. Keren. Kalau tadinya masih ingin menggunakan ISD Keren jadi maju duluan. namun ternyata itu ada Percaya kalau Dimas aja Dimas. Ada maju duluan. prosesnya juga lumayan 100%. Jadi ini dapat lain biasanya itu ternyata kita bisa membuat program lain dengan dengan serial kompat di sini karena harusnya itu kompat. Kemudian backendnya masuk FS. Kemudian ada tim controller di mana programnya hanya di jam malam sampai jam 6 pagi. Itu AI description yang TensorFlow Pro Yang sudah dilakukan. tadi yaitu selain ini itu basicnya udah kita pakai React, terus ada juga ada Django gitu peringatan dan dia bakal kirim videonya Baru-baru tahu. kayak stream ke website itu menggunakan MJPEG. Jadi sebuah videonya itu dijadikan sekarang kecil-kecil jadi baru kirim Kamu jelasin komponen. Kamu jelasin apa komponen? ya Kita langsung kumpul dengan aplikasi. Aku perkenalan sama sebuah di sini videonya ada jam di bagian kanan atas ada jam, kemudian di sini itu ada display di mana ini dari ultrasonicnya, namun ternyata ultrasonicnya rusak jadi displaynya 32 cm. Untuk serial status itu menunjukkan kalau Arduino itu connect. Kemudian ada direction log, di sini ada intruder dan juga ada jaraknya. Terus di sini ada yellow line itu untuk mengatur kewaspadaan. Jadi kalau di bawah yellow line itu bakal ada 5 detik. Kalau 5 detik dia nggak bergerak atau masih di area tersebut, dia bakal capture. Terus di sini tuh juga kita bisa mengatur jaraknya. Kita update. Kemudian ada yang namanya red zone. Untuk red zone sendiri kita bisa mengatur dengan cara kita split. Kita bisa lanjut lagi update. Maka kalau umpamanya siapa? Boleh. Dia udah ya. Kalian dia bawa pakai juga ini biar pas. Ini ya. Di sini nanti feedback ya di warning ada 5 detik kalau dia nggak gerak dia bakal ada alarmnya ini. Kalau enggak terus akan ada notifikasi di tele gimana dia apa capture secara otomatis walaupun di sini ada dia beritahukan nggak dia orang sebenarnya ini deteksi orang benar-benar apa ya lain beneran. Jadi kalau ada kaki itu tetap berdeteksi. nah, ya makanya kalau dulu itu kan dia harus training dulu untuk mengenali orang. Kalau ini SSD ini udah memang dikhususkan untuk orang. Oh itu Dan itu makanya lebih kecil karena emang itu trainingnya buat orang luar. berarti nggak perlu di training dah langsung dipakai. Iya. Kalau kemarin ada ya pakai gas Itu memang harus lihat di manual. dia harus training dulu. Ada training, ketika harus apa namanya ketika harus mendeteksi detail bahwa itu manusia gitu ya. Iya. Tapi kalau objeknya dekat sih kelihatan bahwa itu
cepat terus dan jauh itu kan susah, kita harus tracking dulu pergerakan manusianya. Biar jauh tuh intip ya. Coba tadi kan. Coba jauh lagi gitu kan. Wajah gitu kan. Andika. Jalan. Keterangan yang mendeteksi bahwa itu orang mana? Atau persentase atau Enggak ada, Pak. nggak ada, cuma kayak gitu aja. Bahwa yang kuning itu Kuning itu kalau di apa ya? Ini kan sebenarnya ini kan harusnya kan di atas ya. Di atas. Jadi sebenarnya ini tuh ngedetect kalau yang paling bawah ini ada di area sini. Tapi karena ini motornya kecil, otomatis yang paling bawah di sini akan di. dan informasi yang mengindikasikan bahwa oh ini deteksi orang gitu mana? Jadi sekarang ada keterangan orang. Ya ini tuh objek yang bergerak, objeknya. Nah harusnya sampai situ. Kalau cuma deteksi objek ya pakai ultrasonik juga bisa. Untuk kotak SS di V2 net itu udah manusia. Iya, cuma nah informasi itu berarti kamu harus ngolah lagi bahwa ini kedetek bahwa ini tuh orang. Tapi ini emang deteksinya itu cuma orang, Bang. Oh iya. Iya cuma orang, ini emang dikhususkan buat V2 apa buat manusia gitu. Sehingga ukuran dan prosesnya juga lebih ringan. Coba dua orang aja. Sini kan? Iya. Oke. Keterangan di sini mana? Coba kayak gini coba. Keterangan Keterangan ya bahwa itu tuh objek sesuatu. Di sini nggak ada keterangan apapun gitu, cuma memframe bahwa itu tuh orang saja. ya karena dari awal ini tuh sudah dituning loh. Sudah dituning sebagai orang apa yang di objek itu orang. Iya, maksudnya. Jadi kalau dari awal udah dituning sebagai orang, ya bakal nggak ada apa ya? Ya berarti kan dari sini kan ada motif tuh, motif. Oh ini tuh orang. Terus kemudian memberikan notifikasi entah itu ke sekolah ya, entah itu dari website atau mana, terus kemudian memberikan notifikasi bahwa ada orang di depan. Oh, masa ada orang di rumah gitu? Oh, ada orang di depan. Iya. Di sini Pak. Oh, di bawah sini Pak. Kalau ini gara-gara ini juga ada red limitnya sih Pak. Jadi jika tadi udah mengirim itu ada setengah menit kalau nggak salah, setengah menit biar dia Ini websitenya siapa? ini Telegram Pak. Oh ini telegram. Ini website. Kirim telegram tadi. Iya. Bahwa ada orang. Ada orang. Iya. Ya sebenarnya mau cuma memberikan informasi bahwa di depan itu ada orang. Ada orang di tele itu. Oke. Sebenarnya ada lagi selain kamera, kita beli kamera aja sudah bisa mendeteksi bahwa orang itu mencurigakan. Ya ini hanya mendeteksi bahwa oh itu ada orang. Ya kan, oke lah. Kesimpulan ya? Kesimpulan, sebenarnya kesimpulan itu harusnya adalah nilai persentase pendeteksian orang. Apakah 100% dia mendeteksi? Sebenarnya itu bisa dihitung. Ada perhitungannya sebenarnya. Kalau di bank memang ada. Terus permasalahannya silakan ganti tadi ya. Masih pertanyaannya. Oke. Juga pernyataan. Ya. Jadi sumpah atau Sudah. Paling kesimpulan tadi ya, kalau misalkan itu yang
masukkan apa ini apa? Ya, Terdeteksinya. iya. Berarti jarak terdeteksi atau apa? Yang ada angkanya itu jarak terdeteksinya. Jarak terdeteksi. Cuman ini mungkin gara-gara alatnya yang rusak, jadi dia nggak bisa melakukan capture. Jadi kan kalau rusak ini kan dia nembak sinyal itu. Cuman ini nggak bisa apa ya namanya? Nggak bisa menerima gitu. Jadi di sini sebelumnya tuh tadi itu malah di 245 kayak ngejilai lampu. Ya, oke. Ini kelompok berapa? Oh, 7 Pak. Ini langsung ditutup ya Pak. Ya. Baik, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila kelompok kami ada kesalahan. Kami mewakili kelompok 7. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.